Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyan haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyan haniya wa habya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menganugerahkan kita berbagai macam anugerah yang kita berharap semoga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah kekasih kita semua, junjungan kita semua, satu-satunya manusia yang kita paling harapkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Yang mudah-mudahan semua yang hadir, baik yang duduk di dalam maupun yang di luar, semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul bersama di dalam perkumpulan yang mana kita kembali mengingatkan diri kita terkait pentingnya memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tentang maulidnya, tetapi tentang di dalam maulid kita diingatkan kepada Nabi kita. Maka kenapa majelis maulid itu menjadi majelis yang paling populer, menjadi majelis yang paling dituju, menjadi majelis yang paling dicari, bahkan majelis yang paling banyak jamaahnya? Jawabannya sederhana, karena di majelis maulid itu seolah-olah ada magnetnya, dan ternyata magnetnya itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya majelis maulid itu sendiri menjadi majelis dari kisah hidup manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mengupas daripada kisah hidupnya membuat kita semua merenung, mengintrospeksi diri. Selama ini sudah sejauh mana kita dalam meneladani Nabi? Orang berharap pengen syafaat, tapi ternyata syafaat itu bisa didapat dengan kita yang meneladani Nabi Muhammad. Orang berharap pengen dekat bersanding dengan Nabi Muhammad di akhirat, ternyata kunci agar kita dapat bersanding dengan Nabi di akhirat adalah dengan bagaimana kita hidup di dunia meneladani dari hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai jangan sampai kerjaan kita membuat kita tertinggal dalam meneladani Nabi Muhammad. Jangan sampai, Bu, gara-gara urusan-urusan dunia kita jadi mengabaikan dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua itu berujung pada penyesalan. Kalau orang di dunianya sudah tidak meneladani Nabi, berarti dia teladanin siapa? Kalau di dunia dia sudah tidak mengikut jalannya Nabi, yang jadi pertanyaan, dia ngikut jalan siapa?
Kalau di dunia dia sudah tidak ikut jalan Nabi, gimana di akhirat bakal ketemu sama Nabi? Karena orang yang di dunianya jalan di jalan Nabi, disitulah di akhirat Allah tuntun dia jalan menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang inilah kesempatannya kita yang masih dikasih umur sama Allah, masih dikasih kesempatan sama Allah, bahkan kita masih dikasih takdir untuk bisa sama-sama berkumpul di sini dalam mengenang Rasulullah. Itu semua bukan hanya untuk kita kenang, tetapi artinya Allah berikan kepada kita kesempatan agar kita itu bisa menjadi pribadi yang belajar dari budi pekerti Nabi besar Muhammad SAW. Maka harapannya setiap dari kita ini yang pulang dari Maulid itu bukan cuman pulang bawa berkat, bukan cuman pulang bawa nasi kotak, bukan cuman pulang bawa makanan yang dibagi-bagikan oleh penyelenggara, tetapi mereka itu pulang bawa nasihat yang disampaikan tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teringat betul nih Bu, kalau Nabi itu dulu pernah memberikan kepada kita pandangannya perihal tentang akan datang satu zaman. Jadi kalau saya bilang Nabi meramal, kayaknya nggak cocok karena Nabi bukan peramal. Tapi Nabi itu pernah kasih tahu kita bahwa nanti kata Nabi akan datang satu zaman, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansuna khams. Katanya nanti akan datang satu masa bagi umatku, mereka cinta 5 perkara tapi lupa 5 perkara. Gara-gara 5 lupa 5. Gara-gara urusan 5 jadi lengah sama 5 gitu. Apa tuh yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Zaman itu nanti akan membuat orang itu cinta betul sama dunia sampai bikin lupa sama akhirat. Kira-kira itu udah di zaman kita apa belum? Udah ya. Kira-kira kita ngelihat atau kita sendiri merasakan bahwa kadang-kadang kita ini jadi orang yang bela-belain dunia lebih daripada bela-belain akhirat. Kalau udah urusan dunia, maaf-maaf, kerja misalnya, ya. Kerja itu kan bagus, cari nafkah, cari rezeki. Tapi kalau gara-gara kerja kamu jadi lupa sholat, bagusnya gimana? Kalau gara-gara kerja kamu jadi lupa nutup aurat, bagusnya di mana? Kalau gara-gara urusan kerjaan kamu jadi lupa kajian, bagusnya di mana? Makanya Nabi ingetin betul, nanti datang satu zaman mereka akan menjadi pecinta dunia tapi lupa sama akhirat. Jadi kiasannya kira-kira gini Bu, pernah lihat nggak air sama minyak nyatu? Ibu kan tukang masak di dapur. Pernah lihat nggak air sama minyak nyatu? Pernah lihat air sama minyak sahabatan? Air sama minyak nggak bakalan bisa nyatu, dia bukan sahabatan. Terpisah. Maka orang nggak mungkin bisa mengimbangi dunia akhirat di hatinya. Boleh cari dunia, tapi kalau di hati mah cuman akhirat. Karena hati
hati kita nggak bisa berpadu antara dunia dengan akhirat. Jadi jangan salah, kerja mah boleh, tapi akhirat tempatnya bukan cuman di mana? Di perbuatan, tapi akhirat tempatnya di hati kita. Orang kalau sesuatu yang ada di hati mah paling diutamain. Makanya kita kalau belajar cinta sama Nabi, Nabi ini kan di mana dicintanya? Di hati kan. Kalau udah cinta sama Nabi di hati, segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi jadi hal yang paling utama buat dia kerjain. Tuh. Tapi kalau di hati belum punya cinta sama Nabi, pantas aja ajarannya masih ditinggalin, sunnahnya masih diabain, akhlaknya masih susah diteladani. Sederhana, nabinya belum ada di dalam hati. Tapi kalau Nabi udah ada di dalam hati, ya, kalau Nabi udah ada dalam hati, kalau Nabi udah ada di dalam hati, waduh, itu mah Masya Allah, apa juga diutamain. Secara agama paling depan, kenapa? Nabi di hati. Secara akhlak di depan, karena dia pengen paling meneladani Nabi. Secara sunnah dia juga bakalan paling depan, karena dia pengen paling mirip sama Nabi. Makanya kuncinya Nabi ditaruh di dalam hati. Urusan dunia sama akhirat, ustazah kan disuruh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ya. Kan disampaikan tuh, katanya kita suruh minta, suruh doa. Doa sebelum minta akhirat, minta dunia. Betul. Karena biar gimana juga, dunia ini bisa jadi jembatan kita menuju akhirat. Kalau kamu di dunianya sudah kagak bener, apalagi di akhiratnya. Kalau hidupmu hari ini di dunia tidak segera kau perbaiki, yang saya khawatirkan keadaanmu di akhirat lebih tidak terkondisi. Jadi dari sekarang kita benerin, jangan sampai dunia yang di hati. Dunia mah cuman buat jembatan sampai kepada akhirat, buat sampai ke akhirat. Jangan malah gara-gara dunia di akhirat kita jadi sengsara. Tuh ingetin baik-baik. Maka Nabi kasih tahu, ntar ada zaman tuh datang, orang-orangnya bakal cinta dunia tapi lupa akhirat. Mudah-mudahan bukan kita orangnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apa yang kedua? Yuhibbunal mal wa yansunal hisab. Yang kedua, cinta betul sama harta, sampai lupa kalau harta itu bakal dihisab. Harta bakal dihisab. Ibu tahu Nabi yang paling kaya Nabi siapa, Bu? Nabi Sulaiman itu gara-gara kayanya menjadi nabi yang paling terakhir masuk surga. Ibu kenal sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Kapan ketemunya? Ada orang bilang pernah denger aja gitu ya. Tahu kan? Pernah denger sahabat Nabi namanya Abdurrahman, itu kayaknya mah gak tanggung-tanggung, kaya banget. Satu waktu dia pernah dengar kalau Nabi SAW mengisahkan tentang Nabi Sulaiman yang paling terakhir masuk surga gara-gara hartanya.
atasnya. Waduh, dia panik. Hartanya semua disedekahin. Harta semua sama dia disedekahin. Subhanallah, hartanya disedekahin. Datang udah habis tuh harta. Emang dasar nasib. Nasibnya dikasih sama Allah orang kaya. Tuh kan orang kalau nasib begitu ya. Habis semua harta disedekahin, tahu-tahu ada orang datang bilang begini, tolongin dong, saya punya korma busuk, saya punya korma ini rusak, gagal panen, bisa nggak tolongin saya bayarin nih korma? Kalau ada petani gagal panen, siapa yang mau beli ya? Dia reken nolong. Ya udah deh, ada berapa tuh? Kayak kira-kira gambarnya ada berapa ton tuh yang gagal panen? 1 ton misalnya. Ada 1 ton yang gagal panen, tolong dong. Ya udah, saya beli, harganya berapa? Murah ya? Kan saya reken nolong. Iya deh, daripada nggak dapet duit, kata ini. Dibeli tuh kurma rusak, dibeli tuh kurma jelek, dibeli tuh kurma busuk. Tahu-tahu abis dia beli, belum lama disimpan di gudang, kan disebut dianggap rongsokan. Kalau kita bilang orang kagak kepake. Tahu-tahu datang orang diutus sama raja dari negeri lain nyariin kurma busuk. Itu dibilang apa tuh namanya? Rezeki bukan? Tahu-tahu ada yang nyariin kurma busuk, lo bingung dia. Ngapain nyari kurma busuk? Kagak, nih masalahnya di negeri kita, di kota kita lagi terlanda satu penyakit. Katanya obatnya kurma rusak, kurma busuk. Bayangin. Jadi siapa di antara kalian yang punya kurma busuk, kurma rusak? Tepuk jidat dia, saya yang punya. Saya beli 5 kali lipat harganya. Lagi butuh. Tuh. Orang kalau ngeduluin akhirat, dunia bakal ngejer. Kan beda sama yang sekarang terjadi. Orang nyimpen aja tuh harta. Harta dijagain. Takut banget hilang. Apalagi kalau buat sedekah, mikirnya berkali-kali. Kan gitu. Ini begitu denger, ntar bakal dihisap. Kepikiran Sayyidina Abdurrahman bin Auf disedekahin harta. Ternyata sedekah bukan bikin miskin, sedekah bikin makin kaya. Tuh. Kalau ada orang mikir sedekah itu bikin miskin, salah betul. Sampai ada satu kisah ya Bu. Dulu seorang istri nikah sama suami medit. Meditnya tuh banget. Yang sampai kalau ada tukang minta-minta datang jangan dikasih. Pesannya sampai begitu. Kalau ada orang datang minta jangan dikasih. Nanti kan pelit banget ya. Sampai wanti-wanti sebegitunya. Awas ya, kamu berani ngasih uang ke tukang minta-minta. Pelit betul. Tapi istrinya solehah. Datang satu waktu, orang ketuk pintu, ternyata yang minta-minta bukan minta duit, minta roti. Karena nggak makan beberapa hari, perutnya kelaparan. Atini syai'un minat ta'am, berikan aku sedikit dari makanan yang kau punya, karena aku sudah beberapa hari tidak makan. Maka perempuan ini iba. Dia kebetulan ke dapur, lihat ada beberapa roti. Menurut dia ya kan roti. Suami pesannya jangan kasih duit. Gitu ya. Dia ambillah roti. Begitu dia keluar dari rumah tuh orang lagi sedang seneng-senengnya dapat roti gitu, lagi dimakan. Suaminya pas arah balik. Bayangin tuh, suaminya pas arah balik. Begitu suami pas arah balik, papa seneng yang minta-minta.
kamu dapat roti itu dari mana? Tuh dari rumah orang yang baik itu, rumah dia. Wah, marah betul. Emang kalau pelit udah menjangkiti seseorang, aduh. Pelit tuh penyakit paling berbahaya ya. Jangan sampai ada dari kita yang kejangkit tuh penyakit. Soalnya orang pelit kuburannya sempit. Ingat aja tuh, pelit kuburan. Udah kuburan emang dasarnya sempit, pakai pelit jadi makin sempit. Baik-baik tuh kuburan. Ya Allah. Aduh. Apa kemudian? Pulang tuh suami, masuk ke dalam rumah, ketemu sama tuh istri, ditanya, itu tadi barusan tukang minta-minta yang datang, kenapa kamu kasih roti? Apa jawaban istri? Aku berikan roti itu karena Allah. Kagak ada maksud yang lain. Dia lapar, dia pengen makan karena katanya beberapa hari nggak makan. Ku berikan ia beberapa potong roti di jalan Allah karena Allah. Marah suaminya, marah bu. Emang orang pelit. Apa yang bikin suaminya marah? Suaminya bilang, sekarang juga, kata dia bilang, ya, sekarang juga kamu siapin diri kamu untuk saya siksa. Mau disiksa nih. Suami zalim, marah, kesel, kata dia bilang, kalau memang yang kamu kasih karena Allah, pengen tahu Allah balas kamu apa? Allah balas kamu apa? Ditantangin, dinyalain tungku, ditaruh gidir. Saya bilang gidir apa ya? Panci besar, gitu ya. Sama dia, panci besar, ditaruh air yang banyak buat ngedidihin nih bini. Saya pengen tahu apa yang Allah balas buat kamu. Berani nggak kamu? Kata dia, kamu mau bakar saya, kamu mau didihin saya. Iya, kata suaminya bilang. Bentar ya. Dia masuk ke kamar. Dia pakai baju cakep banget. Suaminya nanya, ngapain dandan? Saya kan mau ketemu kekasih saya. Namanya orang masuk air mendidih, ya lewat lah pasti. Kan gitu pikirannya, lewat lah pasti. Saya mau ketemu kekasih saya. Ya udah sepantasnya orang yang mau ketemu sama kekasihnya berdandan. Saya mau ketemu sama Allah, maka saya ingin Allah berjumpa dengan saya dalam keadaan saya dandan. Saya rapi, pakai baju yang paling cakep. Panas, suaminya kesel banget. Udah jangan banyak repot, masuk sono. Masuk istrinya ke dalam, ditutup tunggunya, keluar tuh suami. Emang dasar psikopat, emang dasar medit. Nah gitu kan, orang pelit, nggak punya hati, hatinya dikuasai oleh apa? Oleh syaitan. Karena pelit itu datangnya dari syaitan. Dermawan sifatnya para anbiya, dermawan sifatnya para aulia. Pelit cuman sifatnya setan. 3 hari bu ditinggalin, 3 hari ditinggalin, ditungku, dibakar. Begitu suaminya balik ke rumah, nyampe dibuka itu punya panci, istrinya masih hidup dengan senyum ketawanya. Istrinya masih hidup dengan senyum, dengan ketawa. Ini Imam Ghazali yang cerita dalam kitabnya. Itu bisa kebayang betapa Allah melindungi, menjaga seorang hambanya yang begitu yakin dengan apa yang dia infakkan di jalan Allah. Ibu kita kadang sedekah yang jadi pertanyaan, seyakin apa kalau sedekah bakal dapat balasan dari Allah? Sedekah nolak bala, sedekah nyembuhin sakit, sedekah ninggiin derajat,
Sedekah melipat gandakan rezeki. Sampai Nabi tekankan sedekah itu tidak pernah berkurang, yang ada bertambah. Tapi udah banyak Nabi ingetin kita itu semua. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa dari kita yang rajin sedekah? Siapa dari kita yang suka rela bersedekah? Sedekah masih mikir, kalau buka dompet cari warna yang paling berapa? Mestinya kan warnanya yang paling terang, karena warna terang menandakan nilainya. Warna paling pucat, warna paling kecil. Warna paling pucat, warnanya paling kecil angkanya. Kata Nabi, datang zaman nanti orang pada cinta sama harta, tapi lupa kalau harta bakal dihisap. Emang juga kalau dipikir, andai kata semua orang yang menimbun hartanya hari ini tahu betapa pedihnya, betapa sulitnya, dan betapa mumetnya hisab, mereka nggak ada yang mau nimbun hartanya, Bu. Takut dia numpukin hartanya, Bu. Takut, yang ada mendingan diinfakin, disedekahin, karena apa yang diinfakkan hartanya tidak pernah hilang, tetapi justru kekal abadi di sisi Allah Subhanahu. Belajar infak setiap hari, dari sedekah subuh, belajar nominalnya, baik dari angka yang kecil sampai nanti ngeberaniin diri angkanya besar. Ajarin diri kita sendiri, karena apa yang kamu infakkan meringankan hisabmu, tapi apa yang kamu simpan justru semakin memperpanjang hisabmu. Ingat tuh baik-baik, harta yang halal dihisab, harta yang haram, harta yang didapat dari cara yang salah, itu diapain? Itu bukan dihisab, tapi itu dihukum. Itu langsung diberi hukuman, langsung diberi ganjaran. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mudah-mudahan yang di sini bukan cinta harta, tapi cinta sedekah. Insya Allah pada demennya berinfak, bukan nimbun harta. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuhibbunal khalq wa yansunal khaliq. Datang satu zaman ini, kata Nabi, yang mana? Yang ketiga, mereka cinta pada manusia, pada makhluk, tetapi mereka lupa pada penciptanya makhluk. Cinta banget sama suami. Suami itu makhluk bukan? Suami manusia. Lo manusia berarti makhluk. Cinta betul sama anak, tapi sayangnya cinta suami, cinta anak, sampai buat lupa diri. Kapan tuh kadang-kadang suka lupa dirinya, Bu? Kalau lagi kecewa, kalau lagi sakit hati. Saya suka sedih lihat para istri, kalau seumpamanya nauzubillah kedapatan suaminya mendua, sampai buka jilbab gitu, sampai buka aurat gitu, sampai ngorbanin kewajiban antara dia dengan Allah hanya karena kecewa dengan makhluk, kecewa sama manusia. Gara-gara kesel sama orang sampai rela berbuat aniaya. Lupa, padahal yang mesti kita prioritaskan itu bukan makhluk, tapi Allah yang ciptain makhluk. Makanya kalau cinta sama orang tuh sedang-sedang aja, biar kata dia pasangan kita. Begitu juga anak, dari sananya, Bu,
Allah udah titipin rasa cinta di hati kita buat anak yang kita lahirin. Cinta kita sama dia betul-betul. Tapi maaf, kadang cinta kita dengan cinta anak nggak sama. Cinta orang tua sama anak beda. Orang tua rela mati buat anak, tapi anak belum tentu rela mati untuk orang tua gitu. Kan gitu biasanya. Orang tua rela ngabisin tabungan buat anak, anak belum tentu mau ngabisin tabungan buat orang tua gitu. Betul apa kagak? Saya mau tanya, anak makhluk apa bukan? Makanya sedang-sedang aja. Yang dimaksud sedang-sedang, kalau cinta jangan kedalaman yang sampai bikin kalau kita kecewa sakitnya kebangetan. Jadi begitu anak kagak, misal orang tua anak kagak nyambangin dia, anak kagak transfer ke dia, anak kagak kirimin dia, tinggal nangis aja, ngapa anak saya begini. Apa gunanya tuh air mata? Saya punya nenek dulu, Bu, tinggal di Palembang, punya anak 6. Selama dia tinggal di sana, makin hari makin anak-anaknya dewasa, pada mencar lah, namanya juga anak. Ya kan gitu. Punya anak dulu kecilnya serumah, tapi kalau udah nikah pada punya rumah, kan gitu. Mending kalau cuman punya rumah, lah kalau pindah kota. Nah, pindah kota, ikut suami, kadang bawa istri, pindah kota. Yang satu di Lampung, yang satu di Jakarta, yang satu di Jember. Aduh, pokoknya pindah-pindah deh ya. Anak-anaknya tinggal satu yang nemenin dia di rumahnya. Karena kebetulan agak punya anak, jadi nemenin. Udah, satu waktu kan kerjaannya kalau saya ketemu sama dia, waduh, dari abis bangun malam tahajud sampai duha agak bangun tuh dari sejadah tuh, duduk aja di situ. Udah waktu sholat, waktu pokoknya waktu ngaji. Kita datengin, jidah. Saya tanya sama nenek saya, nenek nggak pernah kesepian apa rumah segede gini sendirian? Kan semua anaknya udah pada nggak ada, cucunya juga datang lebaran doang. Apa jawaban dia? Orang kesepian cuman orang yang gak tahu nikmatin hidupnya sendiri. Orang yang kesepian, orang yang gak tahu cara menikmati hidupnya sendiri. Ngapain mau buang-buang waktu buat ngerasain kesepian di waktu tua? Emang tua itu udah pasti sendiri. Jadi namanya jadi orang sebelum tua, siapin diri untuk bertemu masa tua sendiri. Gitu. Oh, itu pesan saya ingat banget tuh. Ya. Anak yang punya anak 5, 6 tuh kalau udah pada nikah mau udah pada mencar. Tapi banyak, Bu, orang tua yang datang curhat, Ustazah doain apa? Kenapa anak saya boro-boro inget sama saya, nelpon, kalau nggak kita telepon dia kagak telepon, gitu. Kalau dia nggak nelpon, kalau kita nggak nelpon dia kagak nelpon kita. Kalau kita nggak nyambangin dia kagak nyambangin kita. Akhirnya apa? Kecewa, akhirnya sedih. Saya bilang, Bu, kalau ibu kesedih mah wajar, namanya juga emaknya, kan gitu. Tapi mau sampai kapan, Bu, sedih, Bu? Anak yang kagak telepon orang tuanya, anak yang rugiin dirinya sendiri. Anak yang kagak ngasih hadiah buat orang tuanya, anak yang lagi nyedikitin rezekinya sendiri. Anak yang lupa sama orang tuanya, anak yang lagi bikin berkahnya semakin sedikit.
Anak yang gak peduli sama orang tua berarti anak yang siap hidupnya sengsara. Ngapain pusing-pusing amat jadi orang tua? Daripada mikirin anak, mending pikirin Allah. Udah tua mau kemana lagi? Ngaji aja yang banyak udah. Sholat aja yang banyak udah. Jangan sampai kerepotan. Kadang-kadang maaf banyak ya saya temuin ya. Diajak jalan sama anaknya, tapi ya Allah neneknya. Anak menuduk makan, ngobrol, neneknya gendong cucunya kagak duduk-duduk. Banyak apa kagak ini nenek yang begini? Anaknya makan, neneknya gendong cucu, nyuapin cucu. Kapan ingat Allahnya? Buat cucu mah apa aja bisa, buat anak apa aja bisa. Mesti dibalik, buat Allah apa aja bisa. Begitu juga maaf nih kalau ada remaja-remaja nih, remaja-remaja yang kadang-kadang aduh bisa sedih sama yang belum halal bagi dia, bisa kecewa sama yang kagak halal bagi dia, bisa nangis tisu sampai habis gara-gara nangisin dia. Doa sampai kayak kagak ada doa yang lain. Ya Allah, dia apa jodoh saya gitu. Kenapa bukan dia jodohku ya Allah? Ya nih kecintaan sama makhluk jadi begini nih. Cinta sama Allah, kalau cinta sama Allah kebalik, kita yang dikejar-kejar makhluk. Sayang sama Allah, memprioritaskan Allah, maka semua hamba-hamba Allah bakal memprioritaskan kita dalam hidupnya. Kan Nabi bener banget, cinta sama apa? Cinta sama apa? Manusia sampai lupa cinta sama Allah. Apa yang keempat? Yuhibbuna dzunub wa yansuna taubah. Itu zaman nanti kata Nabi bakal banyak orang cinta, maksud cinta demen banget sama dosa, tapi lupa minta taubat, lupa minta ampun. Kalau buat dosanya mah inget, kalau buat salahnya mah inget, kalau buat kelalaiannya mah inget, tapi buat minta ampunnya mah lupa. Bahkan ada dosa-dosa kita yang kita nggak sengaja, itu sebut nggak disengaja? Enggak, ada yang lupa. Kita nggak inget sama tuh dosa. Makanya kan diantara istighfar yang diajarin sama orang-orang soleh, ada diantaranya minta ampun sama dosa yang karena lupa, atau karena sengaja, atau karena lengah, atau karena menyepelekan. Tuh beda loh Bu. Orang menyepelekan, orang lengah, orang lupa, orang sengaja, itu beda kan? Beda. Ada orang yang buat dosa karena meremehkan, ini yang paling berdosa. Dosanya dianggap remeh. Cuman begitu doang, lebay banget. Ada orang ngingetin dia, walaupun dosanya kecil Bu. Tuh rambut, ada kang bakso tuh lewat, kecil kan? Rambutnya cuma berapa helai, tapi begitu diingetin, yang diingetin coba apa? Lebay banget. Segala cuma rambut segini doang. Emang gua ablakin. Ini siapa nih? Yang ngeremehin dosa nih. Ini orang yang ngeremehin dosa. Ada yang ngingetin, jangan ngomongin orang. Udah itu dosa, gibah. Alah, sok suci loh, sok bersih loh.
segala begini doang aja lebay loh. Ini siapa nih? Siang meremehkan dosa. Hati-hati. Yang meremehkan dosa paling besar dosanya. Orang mah sama dosa sekecil apapun takut, Bu. Takut. Walaupun kita ngerjainnya nggak sengaja, takut. Ngerjainnya lengah, takut. Jangan jadi yang meremehkan dosa. Segala begitu. Allah juga maha tahu. Ada orang ingat, Bu, maaf Bu, itu tadi sholatnya kayaknya kurang sempurna. Ustazah kamu. Dikasih tahu malah bilang ustazah kamu. Nggak seneng banget diingetin. Kalau salah ya tinggal diterima aja. Oh salah, oh ya makasih ya udah diingetin gitu. Tapi ternyata mencari orang yang hatinya besar kayak gitu sulit ternyata ya. Sulit ternyata. Orang yang lapang dada begitu dapat nasihat gitu ya, makasih ya udah ingat, sulit ternyata. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang kalau diingetin sewot. Ibu tahu sewot? Kalau diingetin dia malah berbalik sewot. Kita biar gimana juga, jangan pernah jadi orang yang ngeremehin dosa. Dosa kita banyak, padahal peluangnya minta ampun selalu dibuka. Untuk taubat selalu dibuka. Sampai Allah itu tiap malam mengutus malaikat turun ke langit bumi, turun ke langit dunia untuk keliling. Nyari apa, Bu? Hal min mustaghfir, hal min taibin, hal min dihajah fauniluhul matalib. Ibu yang suka bangun sepertiga malam, detik-detik mau fajar itu, Bu, Allah lagi ngutus malaikat turun ke langit bumi kita. Keliling malaikat nyari rumah siapa yang terdengar adanya rintihan doa. Malaikat keliling rumah itu, lalu malaikat mencari suara siapa yang sedang melantunkan doa. Ditanya, malaikat keliling siapa yang lagi minta ampun, dicari. Ternyata ada rumah, di dalam rumah ada orang yang malam itu bangun lebih awal, kemudian mengadahkan tangannya seraya apa? Allahumma ghfir dunubi, ya Allah ampunin dosa-dosaku, ya Allah ampunin salahku, ya Allah ampunin kekurangan-kekuranganku. Sampai apa? Ditambah hal minta nyari siapa yang nyesel lalu pengen berubah. Ya Allah bukakan pintu taubat padaku. Ya Allah aku menyesal akan dosa-dosa yang ku perbuat terhadapmu. Nyesel ninggalin sholat, nyesel apa lagi? Buka aurat, nyesel durhaka sama orang tua, nyesel pernah kurang ajar sama suami, nyesel pernah apa? Pernah melukai hati anak, nyesel pernah nyakitin hati orang, nyesel pernah buka aib orang, nyesel pernah ngomongin orang, nyesel minta dibukain pintu tobat tuh malaikat keliling. Atau habis dia minta ampun, minta taubat, lalu dia doa, ya Allah murahkan rezekiku, bukakan pintu barokah, bukakan pintu kebaikan, bukakan pintu rahmat, berikan kebahagiaan untukku dan rumah tanggaku. Waduh, doa pokoknya itu dicari. Hal min hajah, malaikat lagi dengerin siapa lagi yang bawa hajat. Itu semua sama malaikat, doanya dikumpulin, dibawa langsung ke langitnya Allah. Yang minta ampun diampunin, yang minta taubat dikasih dan diterima taubatnya. Kemudian yang minta hajat diberi semua daripada hajat-hajatnya.
Tapi kuncinya apa? Nggak lupa buat minta ampun. Yang sedih udah buat salah, buat dosa, lupa minta ampun. Itu zaman bakal datang. Makanya banyak dari mereka mengira, kita kan masih punya umur. Selagi masih punya umur, nikmatin aja. Ya Allah, masih punya umur, nikmatin terus, kapan taubatnya? Itu yang keempat. Lalu apa yang kelima? Yuhibbunal qusur wa yansunal qubur. Maka yang kelima, kata Nabi, mereka cinta qusur. Qusur artinya apa? Bangunan-bangunan tinggi, rumah-rumah megah, menghiasi tempat tinggalnya dengan keindahan beraneka ragam. Tetapi mereka lupa akan bagaimana alam kuburnya. Sibuk aja dandanin rumah, tapi lupa sama rumah. Rumah apa? Rumah kuburnya. Itu di kuburan nggak selamanya, Bu. Tapi kuburan tempat setiap dari kita yang wafat nanti. Mau cakepin rumah boleh. Kalau orang bangun rumah cakep, menghias rumah cakep, apa nggak pernah kepikir gimana mau menghias kuburnya? Kalau orang pengen rumahnya terlihat nyaman, terlihat indah, terlihat bagus, kapan mau kelihatan kuburnya bagus? Kapan mau jadiin kuburnya taman dari taman surga? Yang mana sebetulnya kubur kita bisa jadi dari taman-tamannya surga. Tapi na'udzubillah, kubur kita juga bisa jadi lubang dari lubangnya api neraka. Maka kalau mau bagusin rumah, niatnya harus benar. Di balik bagusin rumah, bagusin juga amal ibadah, biar kita punya kubur jadi terang benderang. Kuburan bukan ukuran yang menentukan kita itu nanti senang atau tidak, karena kuburan cuma ukuran di sini aja. Tapi nanti begitu sampai di alam barzah, udah beda lagi alamnya. Beda lagi alamnya. Makanya ada yang ngerasa sempit banget, ada yang ngerasa malah jadi ada di taman surga. Subhanallah. Ini yang menentukan semuanya apa, Bu? Gimana amal kita selama hidup di dunia. Jadi mumpung kita lagi dalam Maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi ingetin sama kita tentang keadaan datang zaman orang yang cinta 5 lupa 5, tapi kita berdoa, ya Allah, jangan sampai kita jadi orang ini, orang yang cinta kepada yang sudah Nabi tekankan tadi, sampai membuat kita lupa pada akhirat, membuat kita lupa pada hisab, membuat kita lupa pada Allah, membuat kita lupa pada apa lagi, Bu? Pada taubat, dan membuat kita lupa pada kuburan kita. Tapi insya Allah kita yang pada duduk di sini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya Allah, hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang disayangi Allah, hamba-hamba yang dirahmati Allah. Kita belajar akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah. Diingatkan, Bu, asyai'un jamil la ya'ti illa ba'da sabrun jamil. Siapa yang pengen hidupnya indah, maka ingatlah baik-baik pesan ini. Sesuatu yang baik, yang indah tidak akan datang kecuali setelah sabar yang indah. Orang mau hidupnya nikmat, orang mau hidupnya bahagia, lihat
bagaimana Allah mencerminkan kepada kita, Nabi harus susah payah dulu, baru kemudian mendapatkan bahagia. Nabi harus susah payah dulu berjuang, baru kemudian menikmati hasil perjuangan. Kita hidup gitu juga, Bu. Siapa yang pengen hidupnya indah, siapa yang pengen hidupnya baik, maka semua yang indah itu akan datang setelah sabarmu indah. Ujian-ujian yang datang pada hidup, semua kita lalui dengan sabar, sebagaimana Nabi contohkan kepada kita. Kalau sabarmu indah, maka hasilnya akan indah. Tapi kalau sabarmu tidak ada, jangan harap kehidupanmu akan semakin indah. Yang ada bisa jadi ujian bertubi-tubi, tak ada habisnya. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, kita mau belajar sabarnya Nabi. Biarin ujian-ujian yang datang hari ini kita ikhlasin sama Allah Subhanahu wa taala. La malja wala manja minallah illa ilaih. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah, maka kita pasrahkan semua urusan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya Rabb, semua yang duduk di sini, yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya digugurkan oleh Allah dosa-dosanya, dibukakan pintu taubat dari kesalahannya, mudah-mudahan insyaallah dicucurkan rahmat dalam hidupnya. InsyaAllah Allah kabulkan dari setiap hajat-hajatnya. InsyaAllah kumpul di sini untuk Nabi Muhammad. Allah kumpulkan esok kita di akhirat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah wafatkan kita di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami dengannya. Ya Allah, wafatkan kami pula dengannya. Ya Allah, kumpulkan kami pula besok di akhirat bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, bila mana di hati kami ada dosa dan kotorannya, maka jangan pulangkan kami dari tempat ini, melainkan seluruh dosa-dosa hati kami telah Kau bersihkan ya Allah. Kotoran-kotoran di hati kami telah Kau bersihkan ya Allah. Allahumma ya Allah, ganti hati kami dengan rahmat, ganti isi yang ada di dalam hati kami dengan cinta, ganti isi yang ada di dalam hati kami dengan kasih sayang, ganti isi yang ada di dalam hati kami dengan tawadhu, ganti isi yang ada di dalam hati kami dengan ikhlas, ganti isi yang ada di dalam hati kami dengan ridha atas semua ketetapan yang Kau tetapkan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bila ada perangai buruk yang melekat pada diri kami, jangan pulangkan kami dari tempat ini, melainkan perangai buruk telah Kau ganti dengan pribadi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dosa mata kami banyak. Ya Allah, dosa telinga kami banyak. Ya Allah, dosa lisan kami banyak. Ya Allah, dosa hati kami pun banyak. Dosa kepadamu, dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa kepada seluruh sahabat. Ya Allah, maka kepadamu kami meminta ampunkan semua dosa-dosa itu ya Allah. Jangan jadikan dosa ini yang menghalangiku meraih kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa ini membuat kami jauh daripadamu ya Allah. Jangan sampai dosa ini membuat kami terhindar
keluar dari surga-Mu ya Allah. Tapi jadikan ya Allah dosa ini semua Kau ampuni, yang mengantarkan kita semua masuk ke dalam surga Allah bersama dengan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan mudah-mudahan Ibu Olis beserta dengan seluruh jajaran, para panitia, para teman-teman yang bertugas, dan tentunya seluruh yang membantu terlaksananya perayaan Maulid ini, semuanya mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama Bu Olis, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi majelis ilmunya, Allah terima semua niat-niatnya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan langkahnya. Mudah-mudahan setiap tahun bisa terus bikin maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam keridhaan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rabbal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jangan lupa tanggal 17 saya tunggu di Masjid Al-Ikhwan, dan untuk kaum remaja di gedung MUI. Insyaallah sampai ketemu di sana. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.